Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari, NIM 101, kelas HSC semester 6. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nubahai MSI. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Baik, sebelum membuat kontrak harus lebih dahulu memenuhi dokumen-dokumen pendukung yang dibagi menjadi dua, yaitu subjek kontrak dan objek kontrak. Nah, subjek kontrak itu apa sih? Subjek kontrak itu biasa identitas diri, baik perorangan, badan hukum, atau wakil perorangan dan badan hukum. Nah, yang kedua ada objek kontrak. Objek kontrak ini berisi apa aja sih? Ada dokumen perizinan khusus seperti surat izin usaha jasa konstruksi atau AP, dan ada API, angka pengenal importir, ada IUP, izin usaha pertambangan, dan lain-lain. Terus ada dokumen kepemilikan barang seperti sertifikat tanah, BPKB, dan lain-lain. Ada dokumen hak kekayaan intelektual atau bisa disebut HAKI seperti sertifikat hak cipta, sertifikat hak merek, dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat kontrak drafter itu ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Nah, 5 poin penting itu apa saja sih? 1. Ada judul. 2. Pembukaan. 3. Para pihak atau komparisi. 4. Ada latar belakang atau resital. Dan kelima ada isi. Nah, tambahan ada keenam itu penutup. Baik, kita kupas tuntas dari 5 poin penting yang harus diperhatikan sebagai seorang kontrak drafter tadi ya. Pertama ada judul. Judul itu harus jelas dan mencerminkan inti dari perjanjian, seperti perjanjian usaha, perjanjian sewa menyewa. Jadi harus jelas ya, ini perjanjian tentang apa. Nah, yang kedua ada pembukaan kontrak. Pembukaan kontrak itu berisi informasi tentang waktu dan tempat dibuatnya perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga ada para pihak atau yang disebut komparisi, itu menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan para pihak dalam menandatangani sebuah kontrak. Yang keempat yang keempat itu ada latar belakang atau resital. Latar belakang atau resital itu apa gitu kan? Latar belakang atau resital itu berisi pendahuluan kontrak yang menjelaskan tentang mengapa kontrak tersebut perlu dibuat atau maksud dan tujuan para pihak untuk membuat kontrak. Nah, yang kelima ada isi kontrak. Nah, isi kontrak itu ada banyak. Pertama itu definisi dan penafsiran, terus ketentuan pokok kerjasama, bisa komersial, teknis dan operasional, mekanisme pelaksanaan kerjasama, jadwal, milestone, deliverables. Nah, ada batasan atau covenants, kesanggupan atau undertaking, dan larangan atau restriction. Nah, ada pertanyaan dan jaminan, ganti rugi, dan cedera janji. Nah, selanjutnya ada jangka waktu, pengakhiran, dan konsekuensi. Ada poin selanjutnya ada pelanggaran dan sanksi. Nah, dan poin selanjutnya ada ketentuan umum atau teknis hukum yang berisi di mana hukum yang mengatur, forum penyelesaian sengketa, keadaan kahar, domisili hukum, kerahasiaan, bahasa yang digunakan, keterpisahan, dan pemberitahuan. Nah, selain aspek-aspek umum yang sudah saya jelaskan di atas tadi, kontrak syariah harus secara ketat mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Nah,
Selain itu, ada setiap jenis akad syariah harus memiliki rukun atau unsur-unsur pokok dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad sah secara syariah. Terus poin berikutnya harus ada penawaran atau ijab dari suatu pihak dan penerimaan atau qabul dari pihak lain yang dilakukan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Poin yang terakhir ada tujuan akadnya itu harus sesuai dengan sesuai syariah. Nah, tujuan akad harus sesuai dengan syariah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya tidak akan membacakan soalnya karena soalnya terlalu banyak ya. Jadi langsung poin jawabannya. Nah, sebagai seorang kontrak drafter yang terlibat dalam penyusunan kontrak dan kini dihadapkan pada perselisihan mengenai penafsiran klausul dalam kontrak tersebut, ada beberapa langkah strategis yang dapat kita ambil untuk merespon persoalan ini. Nah, pertama, analisis klausul yang diperselisihkan. Tinjau klausul, bacalah klausul kembali yang menjadi sumber perselisihan dengan sesama. Perhatikan kata-kata yang digunakan, konteks, dan tujuan dari klausul tersebut. Yang kedua, poin kedua ada identifikasi ambiguitas. Tentukan apakah ada ambiguitas atau ketidakjelasan dalam klausul yang dapat menyebabkan perbedaan penafsiran. Nah, poin yang ketiga ada diskusi dengan para pihak. Ajak semua pihak yang terlibat untuk berdiskusi mengenai pandangan mereka terhadap klausul yang sedang diperselisihkan. Tanyakan alasan dibalik penafsiran masing-masing pihak. Nah, yang keempat ada konteks hukum. Tinjau hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip kontrak yang relevan yang dapat mempengaruhi penafsiran klausul. Yang kelima itu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, bisa solusi yang menguntungkan semua pihak bisa melalui negosiasi, atau kalau dalam negosiasi tersebut tidak menghasilkan, ya itu bisa melalui alternatif penyelesaian sengketa, bisa melalui arbitrase syariah. Pada poin terakhir itu ada revisi kontrak jika diperlukan. Jika disepakati, buatlah revisi atau klarifikasi terhadap klausul yang sedang diperselisihkan untuk menghindari kebingungan di masa depan. Pastikan revisi tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak. Lanjut ke soal nomor 3. Apa yang Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of forum dalam kontrak internasional? Jelaskan. Dalam kontrak internasional, choice of law itu mengatur hukum apa yang akan digunakan, sedangkan choice of forum mengatur di negara atau di forum mana sengketa akan diselesaikan. Dalam menyusun kontrak bisnis internasional, untuk minimalisir penyelesaian sengketa di masa depan, maka perlu diperhatikan dengan benar setiap klausul yang ada di dalam kontrak, yaitu choice of law atau choice of forum. Dan kenapa gitu? Yang pertama itu untuk kepastian hukum. Menyepakati governing law dan choice of forum dapat menjamin kepastian hukum yang berlaku bagi para pihak. Yang kedua, antisipasi adanya sengketa. Dengan mengetahui dasar hukumnya, para pihak dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan adanya sengketa di kemudian hari. Yang ketiga, ada keadilan. Choice of law atau choice of forum dapat mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Yang keempat, ada kebebasan berkontrak. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Nah, yang poin terakhir itu memenuhi asas kebebasan berkontrak. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Baiklah, sekian dari video ini.